Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Asa Fortuna dari kelas 9H absen 23 akan mempresentasikan tentang kerajinan bahan keras. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras. Bahan keras alami adalah produk kerajinan yang bahan dasarnya bersifat keras dan diambil dari alam, seperti kayu, batu, rotan, bambu, dan lainnya. Yang kedua ada bahan keras buatan. Bahan keras buatan merupakan produk yang dibuat dari bahan keras, namun sifatnya buatan atau lewat proses pengolahan terlebih dahulu. Contoh bahan keras alami adalah bambu, kayu, rotan, batu, kerang, dan tempurung kelapa. Sedangkan bahan keras buatan yaitu keramik, kaca, plastik, logam, dan kaleng. Selanjutnya ada bahan keras alami. Yang pertama ada bambu. Bambu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bambu apus, bambu betung, dan bambu hitam. Bambu apus ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kandang, burung, anyaman, peralatan rumah tangga, dan konstruksi ringan. Bambu betung mempunyai nama ilmiah Dendrocalamus asper, jenis bambu yang berasal dari kelompok suku rumput-rumputan dengan lingkar batangnya besar. Bambu hitam sendiri biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel atau furnitur, keperluan dekoratif, kerajinan tangan, pembuatan alat musik hingga panel pagar. Berikutnya ada kayu. Yang pertama ada kayu jati. Kayu jati merupakan kayu yang sudah dikenal oleh banyak orang. Kayu ini memiliki istilah lain dalam bahasa Inggris yaitu Tectona grandis. Kayu jati banyak ditemukan di kawasan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Kayu jati ini sangat diandalkan dalam industri mebel. Kayu ini bisa dibilang kayu premium untuk pembuatan perabotan rumah. Kayu jati awet digunakan dalam jangka waktu yang lama dibanding kayu yang lain, karena kayu ini memiliki minyak alami di dalam kayu dalam jumlah yang banyak. Yang kedua ada kayu mahoni. Kayu mahoni adalah salah satu kayu untuk bahan baku pembuatan mebel di Jepara. Kayu ini sering sekali diekspor ke luar negeri, khususnya negara-negara Eropa. Meski kayu mahoni tidak sekuat kayu jati, namun memiliki serat yang lebih luas. Kayu ini lebih lunak dan mudah dibentuk serta diukir. Selain itu, kayu ini memiliki pori-pori yang halus sehingga produk yang dihasilkan juga ikut halus. Warna kayu mahoni sendiri adalah sedikit kemerah-merahan pada bagian dalam serta warna coklat tua pada bagian luar. Berikutnya ada rotan. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Rotan sendiri dikenal sebagai tanaman yang tumbuh secara cepat, secara merambat atau memanjat pada pohon-pohon sekitarnya. Hal ini disebabkan adanya sulur pemanjat yang tumbuh pada ruas-ruas batangnya. Meski terdapat pula jenis rotan tidak memiliki sulur namun berupa duri yang memiliki fungsi yang sama. Batang tanaman rambat ini berbuku-buku atau berruas-ruas, berbentuk bulat atau segitiga yang menjalar hingga puluhan meter dengan diameter bervariasi sesuai jenisnya. Berikutnya adalah batu. Batu adalah benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Arti batu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain. Ada banyak macam-macam batuan yang ada di Indonesia. Pengelompokannya jenis batuan dibagi menjadi 3, yakni jenis batuan beku, jenis batuan sedimen atau endapan, batuan metamorf atau malihan. Yang pertama ada jenis batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Yang kedua jenis batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen atau endapan yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Endapan ini menjadi keras karena tekanan sehingga menjadi batu. Yang ketiga adalah batuan metamorf atau malihan.
Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen atau batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Berikutnya ada kerang. Pengertian kerang dalam arti luas yaitu semua moluska dengan sepasang cangkang. Berdasarkan pengertian tersebut, lebih tepat orang menyebutnya kerang-kerangan. Adapun dalam arti sempit, yang dimaksud dengan kerang adalah kerang darah, sejenis kerang budidaya yang biasa dijumpai di wilayah Indo-Pasifik dan banyak dijual di warung atau rumah makan yang menjual hasil laut. Berikutnya adalah tempurung kelapa. Tempurung kelapa bersifat keras dan tidak fleksibel. Tempurung kelapa memiliki sifat dasar yang keras karena tidak memiliki serat pada strukturnya. Motif permukaan yang khas tempurung kelapa memiliki motif pada permukaannya yang dibentuk dari garis urat serabut. Bahan keras buatan. Yang pertama ada keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani keramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Keramik memerlukan bahan campuran selain tanah liat dan memerlukan teknik pembakaran tinggi. Suhu pembakaran bisa mencapai 1400 derajat Celcius. Sifat keramik keras dan tidak menyerap air. Selanjutnya ada kaca. Kaca adalah sebuah materi padat yang transparan dan selalu dipakai dalam setiap konstruksi bangunan. Bahan dasar untuk pembuatan kaca umumnya menggunakan pasir, silika, dan pasir. Kaca berasal dari bahan yang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi dan struktur amorf. Atom-atom dalamnya tidak membentuk suatu jalinan yang beraturan seperti kristal atau biasa disebut gelas. Nomor 3 ada plastik. Plastik adalah suatu bahan yang dikenal memiliki sifat-sifat serbaguna, variasi lentur, awet, dan tahan lama, serta biaya produksi yang murah. Dengan meniru bahan serupa yang alami, kemudian berkembang bahan plastik sintesis dari berbagai jenis senyawa. Istilah plastik mencangkup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Plastik tersebut dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik. Berikutnya ada logam. Logam adalah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Logam merupakan salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan, bersama dengan metaloid dan non-logam. Beberapa contoh logam terkenal adalah aluminium, tembaga, emas, besi, timah, perak, titanium, uranium, dan seng. Yang terakhir ada kaleng. Kaleng adalah lembaran baja yang disalut timah. Bagi orang awam, kaleng sering diartikan sebagai tempat penyimpanan atau wadah yang terbuat dari logam dan digunakan untuk mengemas makanan, minuman, atau produk lain. Dalam pengertian ini, kaleng juga termasuk wadah yang terbuat dari aluminium. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Teknik pembuatan kerajinan dari bahan keras alami dan bahan keras buatan sama dengan teknik pembuatan kerajinan dari bahan yang lainnya. Banyak teknik kerja kerajinan yang akan dipelajari seperti teknik untuk membuat produk kerajinan dari bahan keras. Misalnya teknik potong menggunakan gergaji, pisau, pahat, konstruksi dengan sambungan ekor burung, paku, lem, pres, ikat, dan tempel. Teknik ukir raut untuk membentuk kerajinan seperti ukiran topeng, wayang klitik, wayang golek. Teknik bubut untuk membuat produk kerajinannya sifatnya bulat atau silindris. Teknik scroll adalah teknik untuk membuat aneka bentuk ornamen dan lubang tembus dengan berbagai bentuk dan ukuran pada papan kayu. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat wayang kayu, kaligrafi, ukiran kerawang, atau tembus. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Teknik yang digunakan juga bervariasi, diantaranya bisa berupa lukis ataupun yang dipotong dan dirakit, dicor, dan
teknik lainnya. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikutnya teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan keras. Yang pertama pada bambu. Kerajinan pada bambu menggunakan teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Selanjutnya pada kayu. Pada kerajinan kayu menggunakan teknik ukir, bubut, sambung potong, sambung bor, dan teknik lainnya. Yang ketiga pada rotan. Pada kerajinan rotan menggunakan teknik anyaman. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan pada bahan kaca adalah dilukis atau digambar menggunakan tinta khusus. Yang kelima pada logam. Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari bahan logam menggunakan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Langkah-langkah membuat kerajinan. Pencarian ide, gagasan, atau eksplorasi dari berbagai sumber. Bisa dari buku siswa, katalog, internet, dan lain-lain. Yang kedua membuat desain. Yang ketiga aktivitas proses atau perencanaan. Membuat sketsa kerajinan yang akan dibuat. Selanjutnya setelah sketsa jadi dilanjutkan pengerjaan. Yang kelima proses perwujudan untuk menyelesaikan desain menjadi produk jadi. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.